saja Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya, Dedi Chandra Bugis, CDP Angkatan 6 Kabupaten Nias Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan wawancara kepada beberapa kepala sekolah yang ada di lingkungan sekolah saya. Dan untuk wawancara pertama saya akan mencoba melaksanakan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah saya sendiri. Oleh karena itu, mari sama-sama kita simak. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat walafiat. Baik. Di sini Pak, saya mengganggu Bapak sebentar. Saya minta waktunya. Kalau tidak bersalahan, saya akan mewawancarai Bapak beberapa menit ke depan Pak. Ini tentang bagaimana sih kita itu mengambil keputusan sebagai pemimpin. Tentunya dalam melaksanakan tugas sehari-hari tentu saja kita akan dihadapkan dengan beberapa kasus ya, yang mungkin saja tidak kita harapkan, namun hal itu akan terjadi dengan sendirinya. Kalau boleh saya tahu Pak, pernahkah Bapak menghadapi sebuah kasus dilema di sekolah kita ini Pak? Oke, terima kasih Pak Budi. Tentunya yang namanya kasus itu pasti terjadi dalam suatu organisasi, apalagi dalam ruang lingkup sekolah pasti ada. Baik itu dari pembinaan guru, apalagi kita mengarahkan anak-anak kita, pasti muncul saja masalah itu. Artinya ya pasti ada masalah itu. Nah, masalahnya sekarang bagaimana cara menangani masalah itu, itulah yang menjadi tugas kita sebagai guru. Oke Pak, begitu ya Pak ya. Nah, selama ini ketika Bapak menghadapi masalah tersebut, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bukan moral? Artinya bagaimana suatu masalah itu Bapak menganggap, oh ini adalah dilema etika dan ini juga adalah bukan moral. Oke, masalah itu sebenarnya ada beberapa kategori. Yang pertama kan masalahnya berupa masalah tunggal. Kalau masalah tunggal artinya kita sebagai pimpinan harus mengatasi masalah itu ya, dengan teknik sendiri sehingga masalah itu bisa tuntas. Tapi yang jadi kendalanya apabila kita dihadapkan terhadap beberapa masalah yang muncul secara serentak. Dan misalnya kan ada dua kasus. Ya. Sementara kasus ini sulit untuk kita ambil satu keputusan untuk menanganinya. Jadi saya rasa kasus yang seperti itulah yang mengasah kita bagaimana cara membuat satu keputusan dari dua kasus yang ada terlebih. Tentunya dalam hal ini kita diajak untuk bisa berpikir lebih kritis, ya sehingga kita bisa mengkategorikan masalah-masalah itu, dan apabila kita sudah mengidentifikasinya bisa kita buat berupa skala prioritas. Skala prioritas Pak. Berarti itu cara Bapak yang mengidentifikasi dan menyatakan bahwa ini adalah dilema etika ataupun bukan moral ya Pak ya. Nah, seterusnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Nah, itu. Memang pada kenyataannya ini yang sering kita hadapi ya. Di saat ada dua kasus yang barangkali di salah satu sisi ini harus kita respon ya. Kemudian satu lagi kasus ini juga harus kita respon. Kenapa? Karena nilai kebajikannya sama-sama ada di dua kasus ini. Bahkan bisa kita katakan sama-sama benar ya. Nah, misalnya ada kasus di sisi peraturan memang harus kita melaksanakan sesuatu hal. Tapi di sisi masalah sosial yang bertolak belakang dengan peraturan yang ada. Karena kita tadi harus juga meninjau kasus ini dari sisi yang lain, misalnya dari sisi sosial. Sehingga untuk menangani masalah ini, kalau saya pribadi ya Pak Bugis, masalah ini saya kaji. Saya kaji. Apabila nanti di kasus yang satu umpamanya di situ efek negatifnya lebih besar, ya. Sementara pada kasus yang kedua efek negatifnya kecil, maka yang saya fasilitasi untuk mengambil keputusan adalah kasus yang pertama tadi. Karena kasusnya kalau kita buat ini nanti efek negatifnya besar. Berarti ada skala prioritas ya Pak. Seperti yang saya katakan tadi seperti itu. Jadi Bapak itu lebih mengutamakan dulu
untuk kasus-kasus yang dampaknya lebih besar itu Pak ya. Berarti apa saja sih langkah-langkah atau prosedur yang Bapak laksanakan? Prosedurnya bagaimana Pak? Ya itu dia sebagaimana yang saya katakan tadi, tentunya kasus-kasus yang ketika untuk membuat satu keputusan, maka langkah yang pertama adalah mengkaji kasus ini. Kita kaji umpamanya nanti di kasus ini tidak berpengaruh dengan masyarakat yang luas. Misalnya tidak ada pengaruhnya dengan tugas saya sebagai pimpinan. Jadi kalau umpamanya di salah satu kasus seperti yang saya katakan tadi membuat saya tidak nyaman di dalam menjalankan apa tugas saya, maka saya prioritaskan untuk menuntaskan masalah yang apa tadi, yang banyak efek masalahnya. Ya artinya seperti yang saya uraikan tadi, kalau masalah itu kan saya buat berupa urutan prioritasnya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi walaupun nilai daripada kasus itu sama ya, sama-sama ada nilai yang benarnya, tapi setelah saya teliti, setelah saya kaji apa yang merupakan efeknya, maka seperti yang saya uraikan tadi, jika efek negatifnya lebih besar, ya itu yang dituntaskan terlebih dahulu. Saya ambil contoh ya, karena saya kebetulan juga di samping sebagai kepala sekolah, saya juga ada PJ di desa. Bapak juga PJ kepala desa ya? Di situ lebih rumit masalahnya Pak. Berarti dilemanya yang dihadapi Bapak itu lebih besar Pak ya? Lebih rumit, lebih besar. Contoh, sekarang kan ada program pemerintah untuk menentukan rumah tidak layak huni. Iya betul. Ya, intinya direhab rumah-rumah yang tidak layak huni itu. Ya. Jadi ada peraturannya, contohnya. Tidak boleh dibangun rumah yang tidak berdomisili di wilayah desa. Misalnya di desa yang lain, tapi warga desa kita. Nah, tapi di sisi lain, warga ini adalah sangat miskin. Kemudian cacat fisik. Nah, jadi secara sisi kemanusiaan kan kita sangat kasihan sama orang ini kan. Yang seharusnya kita bantu dia. Tapi karena kita sudah terikat dengan peraturan, apalagi berpengaruh dengan pekerjaan kita, apalagi nanti ada efeknya ke depan, bisa saja kita dikasih di penjara gara-gara itu. Maka saya ambil keputusan, ya nggak usah lagi dikasih sama orang yang miskin ini karena peraturan tadi. Ya udah, tidak jadi kita kasihani yang keluarga sangat tadi sangat miskin ini. Jadi Bapak tadi mengaitkan dengan di mana pekerjaan Bapak itu ada dua ya, itu saat ini di mana di desa juga Bapak menghadapi masalah yang sama. Tapi dalam konteks kepemimpinan. Nah, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Menurut pribadi saya Pak Bukis, mengambil keputusan itu jangan buru-buru. Jangan buru-buru Pak ya. Artinya kita butuh waktu untuk mengkaji, untuk memikirkan. Dan di lain sisi juga hal-hal yang seperti itu harus kita konsultasi dengan pihak yang lain. Sehingga kita nanti tidak terjerumus di dalam kasus itu. Berarti artinya Bapak tidak mau mengambil keputusan hanya sepihak saja. Memang seperti itu kenyataannya. Karena kalau keputusan sepihak itu nanti efek negatifnya besar ya Pak ya. Seterusnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Artinya tantangan-tantangan yang dihadapi. Otomatis tantangannya itu ada dua versi. Pertama tantangan internal, yang kedua adalah tantangan eksternal. Yang internal adalah suara hati ini Pak. Suara hati ini. Bagaimana mengambil satu keputusan dan dua atau lebih kasus, sementara ini sama-sama sangat penting dan sama-sama baik juga. Sama-sama baik. Sehingga gimana ya? Kita itu tertekan dalam tekanan yang bagus, nggak bisa tidur hanya memikirkan itu. Kemudian faktor eksternalnya yang dari luar, faktor teman-teman pihak-pihak tertentu yang ada di sekitar kita.
Ya kan, karena kadang-kadang Ya. apa pola pemikiran kita tidak sama dengan pemikiran yang ada Ya. di sebelah kanan kita, tidak sama pemikiran yang ada di sebelah kiri kita. Nah, jadi bagaimana untuk menyelaraskan pendapat itu tantangan. Oh iya. Ya. Sehingga kalau tantangan ini juga tidak bisa kita hadapi dengan track yang memang mantap, itu nanti juga bermuara pada masalah baru. Masalah baru ya. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak menanganinya dengan baik, Ya, gitu. maka Muncul masalah baru. bukan menyelesaikan masalah itu, Oh, tapi iya. menimbulkan masalah baru ya. Iya. Berarti itu yang menjadi tantangan terbesar sama Bapak ya, Jelas itu. dalam hal menangani masalah-masalah yang pernah ada. Oke Pak. Iya, Terus ya. Pak Bugis. Seterusnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Iya. Paling tidak di dalam melaksanakan suatu tindakan Mm-mm. tentu butuh waktu ya, Butuh waktu. dan butuh proses. Ya. Ya. Artinya dalam mengambil keputusan seperti yang saya katakan tadi tidak boleh terburu-buru. Ya. Tidak boleh sekejap saja. Oh, begini cara pemecahannya. Artinya kita harus berpikir dulu, kita harus membandingkan dulu, Ya. kita harus minta pendapat dulu, dan kita seiringkan apa yang kita putuskan itu dengan dalil-dalil yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jangan juga kita buat putusan sementara bertolak belakang dengan dalil yang ada, Yang ada. Nah, peraturan yang ada. Nah, seperti itu. Dengan kesimpulan dalam hal ini, ya kita membuat satu kesimpulan itu ya dengan sabar, butuh waktu. Ya, sehingga Ya. seperti yang saya katakan tadi, di dalam membuat satu kesimpulan, di dalam membuat satu keputusan itu harus butuh proses. Berapa waktu yang dibutuhkan itu tergantung masalahnya. Masalah ya. Kalau Ya. kalau seandainya masalahnya berat, Rumit, rumit, nah. maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya menanganinya. Seperti itu. Bagus Pak, sangat luar biasa. Dan seterusnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Kita kan hidup dalam dunia sosial, Ya. yang artinya kita tidak bisa mandiri dalam berbuat sesuatu Ya. tanpa ada orang lain. Itu dulu satu hal ya. Sehingga dengan itu di dalam mengambil suatu keputusan juga butuh teman berbagi. Ya. Siapa teman berbaginya? Yang terutama dulu keluarga, Ya. orang rumah. Walaupun nanti kadang-kala juga ini suatu masalah kalau pemikiran kita tidak seiring kan. Ya, ya. Nah, jadi kita harus punya track juga untuk menyelesaikan itu. Tapi dengan kita berbagi sebenarnya banyak sekali nanti kontribusi pemikiran yang baru untuk bisa menangani masalah-masalah ini. Ada. Nah, termasuk juga kalau di sekolah kan seperti yang pernah saya lakukan dengan Bapak Ibu guru di sini kan. Ya, masalah-masalah itu ya harus diselesaikan secara bersama, dibagi kepada guru-guru yang lain. Kenapa? Siapa tahu ada kontribusi pemikiran yang positif dari Bapak Ibu guru itu, sehingga itu nanti solusi yang kita laksanakan di dalam menangani kasus yang ada. Berarti yang menjadi apa ya, yang menjadi bantuan Bapak dalam menyelesaikan masalah tentunya yang pertama dulu ya adalah keluarga ya, keluarga dan seterusnya di mana kita itu berada, Iya. di mana kita bekerja seperti teman-teman kita di sekolah ya. Berarti kita nanti membutuhkan Bahan perbandingan di dalam perbandingan mengambil keputusan. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir. Silakan Pak Bugis. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Kadang ya saya berpikir Ya. untuk menjadi pimpinan itu ya sangat sulit. Iya ya. Nah, saya bilang, kenapa saya jadi pimpinan ini banyak sekali tantangan. Betul, Ya. betul. Jadi sebenarnya dengan kita menangani masalah-masalah ini, maka ada juga pengalaman kita. Iya ya. Nah, kita diajak bagaimana menangani suatu masalah. Mhm. Nah, bagaimana menentukan suatu keputusan dari berbagai masalah yang ada. Mhm. Ya, tentunya kita diajak untuk bisa punya dasar di dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, apa dasar yang kita gunakan? Pengalaman ini tadi. Ya, Iya. di samping ada peraturan-peraturan yang mengatur hal itu juga. Tapi menurut saya
benar tidaknya pengalaman itu lebih besar manfaat pengalaman ya daripada kita mempelajari sesuatu. Berarti kesimpulannya Pak, mungkin di awal Bapak berpikir bahwa menjadi seorang pemimpin itu adalah suatu yang berat ya, suatu yang berat. Tapi dengan keinginan Bapak untuk menjadi pemimpin, untuk mencari pengalaman, jadi hati Bapak itu menjadi tergerak untuk melaksanakannya. Walaupun sebenarnya di sana sini pasti ada suatu tantangan yang dihadapi ataupun muncul berbagai macam masalah-masalah. Namun semua itu akan bisa diselesaikan ya Pak ya. Artinya di sisi motivasi ya, dengan pengalaman yang saya alami ini ya, saya termotivasi untuk tetap ya menekuni kegiatan saya sebagai pemimpin. Kenapa? Karena semakin lama saya memimpin, semakin banyak pengalaman saya untuk menangani masalah-masalah itu. Ya, ini Pak. Jadi saya rasa Pak sangat baik ya wawancara kita pada hari ini. Saya juga bisa mengetahui seperti ini ya cara Bapak mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan dua masalah yang sama-sama benar. Jadi semoga wawancara pada hari ini dapat bermanfaat baik kepada saya maupun kepada teman-teman yang melihat video ini Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas segala waktu dan kesempatan yang telah diluangkan kepada saya, mana Bapak sudah memberikan buah pemikiran di dalam menyelesaikan suatu masalah sehingga nantinya akan menjadi bahan perbandingan kepada saya ketika saya nantinya menjadi Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara kedua tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN 071149 Lahewa, Kecamatan Lahewa atas nama Ibu Sarimasa Nazara SPD. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu guru hebat, langsung saja kita akan melaksanakan wawancara bersama Ibu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Mohon maaf Bu, saya menyita waktunya untuk beberapa menit ke depan Bu. Tidak masalah Bu ya? Silakan. Oke, begini Bu, mungkin selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah ini ada saja masalah-masalah yang mungkin ataupun yang telah Ibu temui atau yang telah Ibu hadapi selama Ibu memimpin di sekolah ini Bu. Baik, terima kasih. Selama saya menjadi kepala sekolah dan selama menjadi seorang guru, tidak terlepas bahwa di satu unit kerja ada masalah. Ya, masalah, ada dilema. Ya, misalnya masalah anak-anak atau guru. Misalnya seperti ada pertemuan antara satu dan yang lain waktu guru memberikan pendapat. Yang satu dia berikan juga pendapatnya, yang satu juga dia menggunakan pendapat. Dan kadang-kadang ada yang benar dan ada juga yang kurang atau ya tidak benar. Dan demikian juga untuk anak-anak. Kadang-kadang ada yang berkelahi dan juga misalnya dengan tingkah anak-anak pada zaman sekarang, tinggal anak yang kadang-kadang karakternya kurang baik, demikian. Ibu, tadi saya sudah mendengarkan bahwa ada saja masalah-masalah yang Ibu hadapi ya, tanpa kita pungkiri itu pasti akan terjadi ya. Nah, gini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi bahwa masalah yang Ibu hadapi itu adalah dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Baik, terima kasih. Misalnya kalau ada suatu masalah, saya mau melihat dulu apakah itu seperti ada masalah yang sama-sama benar, yang satu juga benar, yang satu juga benar. Jadi saya masukkan itu sebagai dilema etika. Dan kalau misalnya juga yang satu benar, yang satu juga tidak benar, berarti saya masukkan sebagai bukan moral.
Oke, berarti intinya Bu, kalau cara Ibu mengkategorikan dilema etika ataupun bujukan moral suatu kasus itu, Ibu melihat dulu apakah kedua belah pihak itu adalah sama-sama benar, maka dilema etika ya Bu ya. Berarti kalau seandainya ada di antara keduanya yang salah, maka Ibu menganggap bahwa itu adalah bujukan moral. Sangat bagus Bu ya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Baik, terima kasih. Misalnya yang kasus sama-sama benar, satu juga benar, yang satu juga benar. Dalam hal itu saya melihat dulu, memahami dulu bagaimana kasus itu. Dan untuk mengambil keputusannya, saya harus lihat mana yang lebih efektif atau yang sedikit akibatnya yang terjadi. Jadi mana yang lebih baik, nah itulah yang saya pergunakan atau saya ikuti. Jadi dengan memberikan juga pemahaman kepada yang satu dan juga yang satu, karena sama-sama benar. Cuman melihat dampaknya dulu, dampaknya mana yang lebih sedikit menimbulkan risiko. Jadi untuk menyelesaikannya demikian supaya bisa hasilnya lebih efektif. Demikian saja. Bagus Bu ya. Oke, seterusnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Misalnya dalam tadi dilema etika, saya perlu memanggil kedua pihak dan memberikan pemahaman, pengertian mana yang lebih baik, dan sebagai kepala sekolah dan juga mereka sebagai anggota pasti dapat mengerti dan memahami kalau kita memberikan pemahaman, pengertian, dan yang lebih sedikit resikonya terjadi. Jadi itulah yang kita ambil supaya hasilnya lebih maksimal. Berarti artinya Ibu memanggil kedua belah pihak ya Bu ya, memanggil kedua belah pihak yang bermasalah ini untuk memberikan pemahaman. Artinya di mana yang menimbulkan risiko lebih sedikit, maka itu yang kita bagus sekali ya Bu ya. Nah seterusnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih. Misalnya dalam mengambil langkah supaya hasilnya lebih efektif, ya saya panggil lah misalnya yang bermasalah itu. Dua, jangan berlarut-larut ya. Jadi satu dipanggil dan satu juga dipanggil dan diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi jangan sampai merembes ya. Jadi supaya yang satu juga dapat mengerti dan yang satu juga bisa menerima sehingga masalah itu cepat terselesaikan. Oke Bu. Nah seterusnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Artinya tantangan-tantangan yang mungkin saja terjadi yang tidak Ibu pikirkan sebelumnya. Baik, yang sering terjadi itu misalnya sama-sama benar, memang sebagai kepala sekolah serba salah. Ya kita ikut yang satu juga udah benar, yang satu juga udah benar. Dan sikap kepala sekolah dengan mengambil tekad sebagai kepala sekolah juga harus yakin dengan kepemimpinannya bagaimana, karena setiap kepala sekolah itu harus tahu juga jiwa dan harus bagaimana sifat anggota. Ya, supaya juga tidak merasa tersinggung ya. Yang satu tidak tersinggung, yang satu juga tidak tersinggung, supaya bisa menerima dua-duanya dengan memberikan pengertian, pencerahan, mana yang terbaik. Jadi pasti juga masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Berarti tantangan utama itu Ibu dalam menghadapi sikap antara kedua belah pihak ya Bu ya. Itu juga merupakan salah satu tantangan yang paling berat untuk Ibu. Bagaimana sih menangani yang sama-sama benar ini ya. Berarti itu tantangan Ibu ya selama ini ya. Nah seterusnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Ya, oke, terima kasih. Misalnya ada suatu masalah baik dari guru maupun juga siswa, saya tidak mempunyai jadwal, tetapi harus diselesaikan di tempat, ya, diselesaikan di tempat, diselesaikan sekolah, dipanggil yang bermasalah itu dan diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan berlarut-larut. Saya tidak mempunyai jadwal supaya masalah itu cepat
selesaikan, tidak meredes, jangan sampai dipanggil-panggil oleh pihak kepolisian atau masuk ke forum yang lain. Jadi diselesaikan di saat itu juga. Berarti intinya di sini Ibu selama ini ketika menghadapi kasus atau menyelesaikan suatu kasus itu ya diselesaikan di tempat, jangan sampai berlarut-larut. Ibu bagus sekali ya. Nah, seterusnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Baik, terima kasih. Dalam menyelesaikan masalah atau kasus-kasus, baik itu Bapak Ibu guru maupun juga anak-anak atau siswa-siswa, memang saya kepala sekolah dan tidak terlepas juga Bapak Ibu guru. Misalnya saya tidak bisa menyelesaikannya dan bawa dalam forum sekolah, dan juga kalau masih lagi ada yang masih bisa, yang belum bisa terselesaikan, masih ada pimpinan, masih ada pimpinan seperti pengawas, ya, karena pengawas itu adalah mitra atau sebagai atasan dan bisa kita minta pendapat, dan pasti juga pengawas bisa memberi diri dan memberikan solusi yang terbaik. Baik, jadi ada dua figur ya yang bisa membantu atau mempermudah Ibu dalam menyelesaikan masalah ya. Satu hal tadi yaitu teman-teman guru ya, dan juga pengawas ya. Bagus sekali Bu. Nah, seterusnya Bu, ini adalah pertanyaan terakhir Bu, pertanyaan terakhir ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Baik, saya juga sudah mengajar selama 23 tahun. Dan yang lebih efektif baik dalam mendidik anak-anak maupun dalam bagaimana juga mengayomi Bapak Ibu guru. Pertama, sesuatunya adalah kesabaran. Saya selalu sabar, saya harus bisa mengendalikan emosi, dan kita juga sebagai pemimpin kita harus tahu sedikitnya sifat-sifat dari Bapak Ibu guru dan juga anak-anak. Jadi terutama kesabaran itu sangat penting dalam melaksanakan tugas, dan juga harus disiplin. Ya, disiplin baik waktu, disiplin dalam bekerja, dan kita terapkan juga juga dengan pertolongan Tuhan, kita tidak lepas selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, dan semoga pekerjaan itu dapat terlaksana yang baik dan sukses. Demikian saja. Baik Bu, sangat bagus ya pemaparan Ibu tadi, sehingga di pertemuan kali ini dapat menambah wawasan saya, dapat menambah pengalaman saya, sehingga nantinya ketika suatu saat nanti jadi seorang pemimpin, setidaknya saya memiliki pengalaman ya setelah mewawancarai Ibu. Jadi semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat memberikan manfaat, dan atas waktu yang telah Ibu luangkan saya ucapkan banyak terima kasih Bu.